Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Ramadhani dengan NIM 2010221050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bercerita. Apa sih bercerita itu? Bercerita merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, yang artinya dalam bercerita seseorang melibatkan pikiran, kesiapan mental, keberanian, perkataan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Menurut Burhan Nurgiantoro, ada beberapa bentuk tugas kegiatan berbicara yang dapat dilatih untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan bercerita pada siswa, yaitu yang pertama ada bercerita berdasarkan gambar, yang kedua wawancara, yang ketiga bercakap-cakap, yang keempat berpidato, dan yang terakhir adalah berdiskusi. Selain itu, Tarigan menyatakan bahwa bercerita merupakan salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Dikatakan demikian karena bercerita termasuk dalam situasi informatif yang ingin membuat pengertian-pengertian atau makna-makna menjadi jelas. Dengan bercerita, seseorang dapat menyampaikan berbagai macam cerita, ungkapan berbagai perasaan sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dibaca, dan ungkapan kemauan dan keinginan, membagikan pengalaman yang diperolehnya. Dengan kata lain, bercerita adalah salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain dengan cara menyampaikan berbagai macam ungkapan, berbagai perasaan sesuai dengan apa yang dialami, dirasakan, dilihat, dan dibaca. Tujuan bercerita. Tujuan utama dari bercerita adalah untuk berkomunikasi atau bertukar informasi dengan orang lain, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Seseorang yang bercerita harus memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Burhan Nurgiantoro, yang mengemukakan bahwa tujuan bercerita adalah untuk mengemukakan sesuatu kepada orang lain. Sementara itu, Tarigan mengungkapkan 3 tujuan umum dari kegiatan bercerita, yaitu sebagai berikut. A. Memberitahukan dan melaporkan, atau to inform. B. Menjamu dan menghibur, atau to entertain. Yang terakhir, C. Membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan, atau to persuade. Adapun Mudini dan Salaman Purba menjelaskan tujuan bercerita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Mendorong atau menstimulasi. Maksud dari mendorong atau menstimulasi yaitu apabila pembicara berusaha memberi semangat dan gairah hidup kepada pendengar. Reaksi yang diharapkan adalah menimbulkan inspirasi atau membangkitkan emosi para pendengar. Misalnya, pidato Ketua Umum KONI di hadapan para atlet yang bertanding di luar negeri bertujuan agar para atlet memiliki semangat bertanding yang cukup tinggi dalam rangka membela negara. B. Meyakinkan. Maksud dari meyakinkan yaitu apabila pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan, pendapat, atau sikap para pendengar. Alat yang paling penting dalam meyakinkan adalah argumentasi. Untuk itu diperlukan bukti, fakta, dan contoh konkret yang dapat memperkuat argumentasi untuk meyakinkan pendengar. C. Menggerakkan. Maksud dari menggerakkan apabila pembicara menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari para pendengar, misalnya berupa seruan persetujuan atau ketidaksetujuan, pengumpulan dana, penandatanganan suatu resolusi, mengadakan aksi sosial. Dasar dari tindakan atau perbuatan itu adalah keyakinan
yang mendalam atau terbakarnya emosi. D. Menginformasikan. Maksud dari menginformasikan yaitu apabila pembicara ingin memberi informasi tentang sesuatu agar pendengar dapat mengerti dan memahaminya. Misalnya, seorang guru menyampaikan pelajaran di kelas, seorang dokter menyampaikan masalah kebersihan lingkungan, seorang polisi menyampaikan masalah tertib berlalu lintas, dan sebagainya. E. Menghibur. Maksud dari menghibur yaitu apabila pembicara bermaksud menggembirakan atau menyenangkan para pendengarnya. Pembicaraan seperti ini biasanya dilakukan dalam suatu resepsi ulang tahun, pesta, atau pertemuan gembira lainnya. Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari kegiatan bercerita adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara melaporkan, membujuk, mengajak, dan meyakinkan. Jenis-jenis cerita. Berdasarkan ciri-cirinya, cerita dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Cerita lama. Cerita lama umumnya mengisahkan kehidupan klasik yang mencerminkan struktur kehidupan manusia di zaman lama. B. Cerita baru adalah bentuk karangan bebas yang tidak berkaitan dengan sistem sosial dan struktur kehidupan lama. Cerita baru dapat dikembangkan dengan menceritakan kehidupan saat ini, dengan keanekaragaman bentuk dan jenisnya. Contoh dari cerita baru adalah novel, cerita pendek, cerita bersambung, dan sebagainya. Jenis-jenis cerita lama menurut Desi Taningsih adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dongeng. Cerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal, tidak benar terjadi, dan bersifat fantasis atau hayal. Macam-macam dongeng adalah sebagai berikut. A. Mite adalah cerita dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat tentang adanya makhluk halus. B. Legenda adalah dongeng tentang kejadian alam yang aneh dan ajaib. C. Fabel adalah dongeng tentang kehidupan binatang yang diceritakan seperti kehidupan manusia. D. Sake adalah dongeng yang berisi kegagah-beranian seorang pahlawan yang terdapat dalam sejarah, tetapi cerita bersifat hayal. Yang kedua, ada hikayat, adalah cerita yang melukiskan raja atau dewa yang bersifat hayal. Yang ketiga, cerita berbingkai, cerita yang di dalamnya terdapat berbagai cerita sebagai sisipan. Yang keempat, cerita panji, bentuk cerita seperti hikayat tapi berasal seperti kesusastraan Jawa. Dan yang terakhir, yang kelima, ada tambo, cerita mengenai asal-usul keturunan, terutama keturunan raja-raja yang dicampur dalam unsur hayal. Adapun langkah-langkah bercerita. Yang pertama, menentukan topik. Cerita yang menarik topik merupakan pokok pikiran atau pokok pembicaraan. Pokok pikiran dalam cerita harus menarik agar pendengar tertarik dan senang dalam mendengar cerita. Contoh topik cerita: pendidikan, sumber, daya alam, kejujuran, persahabatan, dan sebagainya. Yang kedua, menyusun kerangka cerita. Dengan mengumpulkan bahan-bahan kerangka cerita, merupakan rencana penulisan yang membuat garis-garis besar dari suatu cerita. Dalam menyusun kerangka cerita, harus mengumpulkan bahan-bahan seperti dari buku-buku, majalah, koran, makalah, dan sebagainya untuk memudahkan dalam merangkai suatu cerita. Yang ketiga, mengembangkan kerangka cerita. Kerangka cerita yang sudah dibuat kemudian dikembangkan sesuai dengan pokok-pokok cerita. Dan yang terakhir, menyusun teks cerita. Penyusunan teks cerita dilakukan dengan menggabungkan poin-poin dari kerangka cerita
yang telah dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitan antar poin. Contohnya yaitu menggabungkan pengembangan kerangka cerita poin pertama sampai poin ketiga yang telah dijelaskan di atas sehingga menjadi sebuah teks cerita yang baik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.